Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang ide dan realitas Universitas Islam. Poin pembahasan ada pengenalan Universitas Islam sebagai mikrokosmos Islam dan timbulnya Universitas Barat, kebebasan akademik dan pengembangan ilmu, pendidikan tinggi bukanlah sebuah hak dan perpustakaan. Untuk pembahasan pertama adalah pengenalan. Masalah mendasar dunia Islam yang menjadi sebab masalah sosial, ekonomi, dan politik adalah masalah ilmu pengetahuan atau knowledge. Pendidikan menurut Al-Attas yang menumbuhkan kesadaran diri dan konservatif secara keagamaan tanpa mengabaikan watak perspektif, praktis, dan futuristik. Urgentasi pendidikan tinggi kualitas negara tergantung baik buruknya perguruan tinggi. Untuk pembahasan kedua yaitu adalah yang menyangkut tentang universitas. Universitas adalah sebuah institusi yang paling kritis yang darinya akan bermula revivalisme atau kebangkitan dan reformulasi pendidikan dan epistemologi. Universitas di semua negara adalah tempat individu-individu yang menonjol menjalani pendidikan dan latihan. Keterbatasan sumber daya alam dan manusia telah menjadikan pengembangan universitas sebagai prioritas utama. Menurut Syekh Naqib Al-Attas, kekurangan-kekurangan yang ada di pendidikan tingkat rendah dapat diperbaiki jika pendidikan yang benar dapat diberikan di tingkat tertinggi dalam bentuk yang kenal dengan ta'dib. Konsep Universitas Islam dan Barat. Sebuah universitas Islam memiliki struktur yang berbeda dengan universitas Barat. Konsep ilmu yang berbeda dari apa yang dianggap sebagai ilmu oleh para pemikir Barat, dan tujuan dan aspirasi yang berbeda dari konsepsi Barat. Tujuan pendidikan tinggi dalam Islam adalah membentuk manusia sempurna atau manusia universal. Seorang ulama muslim bukanlah seorang spesialis dalam salah satu bidang keilmuan, melainkan seorang yang universal dalam cara pandangannya dan memiliki otoritas dalam beberapa bidang keilmuan yang saling berkaitan. Bab selanjutnya, 1. Universitas Islam sebagai mikrokosmos. Sebuah universitas seharusnya merupakan gambaran dari manusia universal atau insan kamil. Al-Attas berjuang untuk menjadikan istek sebagai refleksi dari insan kamil. Universitas yang benar-benar Islami harus merefleksikan sosok manusia dan manusia harus merefleksikan sifat-sifat Tuhan. Hal ini bermakna manusia harus mampu mengatur permasalahan internal dirinya sendiri sekaligus masyarakatnya, sebagaimana Tuhan mengatur alam semesta. Universitas Islam sebagai refleksi insan kamil dalam wujud dan tujuannya seharusnya memberi perhatian pada masalah hakiki yang tidak hanya merujuk pada kebenaran sebuah pernyataan, kepercayaan, dan pertimbangan, tetapi juga pada proposal hakikat sebuah realitas. Figur insan kamil adalah Nabi Muhammad SAW. Analisis istilah kata universitas dalam bahasa Arab yaitu kuliat, yang berarti universal. Fakulti dalam bahasa Arab kuwah, yang merujuk pada kekuatan organ dalam tubuh. Pembahasan selanjutnya adalah Islam dan timbulnya Universitas Barat. Arti university menurut Cicero adalah yang pertama seluruh manusia, yang kedua pelbagai orang, yang ketiga sejumlah orang, yang keempat seluruh masyarakat, dan yang kelima adalah perguruan tinggi. Anggapan bahwa Universitas Barat berkembang secara spontan pada abad ke-12. Jadi Universitas Barat itu berkembang secara spontan, tidak seperti Universitas Islam. Pemikir Kristen bernama Kardinal Newman dan Maritain mengatakan bahwa universitas merupakan tempat ilmu pengetahuan universal diajarkan. Bukan tempat semua cabang ilmu pengetahuan, melainkan ilmu yang memiliki kepentingan dan manfaat yang universal. Al-Attas mengatakan bahwa model universitas Barat yang terdahulu berasal dari Islam. Magnisi memberikan bukti-bukti yang sangat meyakinkan mengenai universitas Barat mendapat pengaruh dari Islam. Yang pertama, pengelolaan badan wakaf. Yang kedua, metode skolastik. Yang ketiga, inceptio.
wisuda atau pengukuhan dan penganugerahan jubah kehormatan berdasarkan capaian akademik. Dan yang keempat, istilah lecture atau lecco kandungannya sama dengan istilah qoro'a dalam pendidikan Islam. Universitas-universitas modern yang dikritik al-atas adalah yang meniru mentah-mentah model sekular barat, yaitu Universitas Dar al-Funun di Istanbul. Universitas barat menurut al-atas bukanlah merefleksikan manusia, akan tetapi sebuah negara. Tidak ada kesatuan tujuan dalam universitas barat yang menyebabkan Karl Kerr menyarankan nama universitas diubah jadi multiversitas. Institusi akademik pada zaman Yunani kuno disatukan oleh metafisika, sedangkan Kristen disatukan oleh teologi. Maka menurut al-atas, elemen yang harus menyatukan akademik Islam adalah ilmu pengetahuan fardu ain. Pembahasan selanjutnya mengenai kebebasan akademik dan pengembangan ilmu. Bagi para ilmuwan, kebebasan akademik bermula dari ijazah al-tadris atau ijazah bil-tadris, pemberian izin atau otoritas untuk mengajar, sedangkan bagi para mahasiswa bermakna hak, kewajiban, dan kebebasan untuk belajar. Sedangkan kebebasan pandangan hidup modern sekular dipahami sebagai ikhtiar. Kebebasan Islam menurut al-atas diperoleh melalui penyerahan dan kepatuhan dengan penuh kesadaran terhadap segala kewajiban agama. Kemudian, kebebasan akademik fakultas dan para mahasiswa diambil dari makna dasar pencapaian dan penyebarluasan adab setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan. Pembahasan selanjutnya adalah pendidikan tinggi bukanlah sebuah hak. Yang pertama itu pada umumnya, ulama memahami kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim dan muslimah hanya untuk ilmu-ilmu fardu ain. Yang kedua, mendapatkan hak belajar di perguruan tinggi adalah fardu kifayah dan bukanlah hak setiap orang. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan dalam mempelajari ilmu fardu kifayah tidak menafikan perbedaan hak dan kewajiban yang menjadi kekhasannya tersendiri. Yang keempat, yaitu pendapat ini didasarkan pada filsafat pendidikannya yang menekankan pada nilai-nilai moral dan spiritual, adalah berdasarkan kemampuan seorang meritokratik dan secara tidak langsung anti-elitis. Pembahasan selanjutnya yaitu perpustakaan. Sebagaimana Universitas Islam yang harus menggambarkan insan kamil, maka perpustakaan sebagai sumber hikmah, pengetahuan, dan tradisi kebudayaan perlembangan tradisi intelektual manusia harus menjadi prioritas pertama. Al-Atas merupakan ulama yang perhatian terhadap perpustakaan. Ia melibatkan diri secara konsisten untuk pengembangan perpustakaan, khususnya perpustakaan Islam. Universitas Islam tidak memisahkan kewajiban sosial dengan kewajiban individu. Ia hanya menitik beratkan semua pekerjaan kepada individu yang merupakan target dan pelaku dalam kumpulan yang dinamakan masyarakat atau komunitas. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.